Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhawati, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak sekedar sholat berjamaah, tetapi kita mengisi waktu di mana oleh ulama kita mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu al-ghaflah. Dan waktu al-ghaflah, waktu banyak manusia lalai di dalamnya, sehingga kata ulama kita, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktul ghaflah, waktu di mana kebanyakan manusia lalai, adalah amalan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan yang sebagian besar di antara kita barangkali telah mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zikir pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zikir petang. Ulama kita mengatakan waktu ini zikir pagi, di mana orang kebanyakan ngantuk. Sebagian saudara kita setelah sholat subuh segera kembali ke rumah, mungkin dirasa tidurnya kurang, kemudian melanjutkan mengqadha, apalagi malamnya begadang, maka kesempatan setelah subuh langsung tidur. Atau sebagian langsung disibukkan dengan pekerjaan, buru-buru datang ke sawah. Waktu ini adalah waktul ghaflah, waktu banyak manusia lalai, sehingga mengamalkan suatu amalan di dalamnya memiliki keutamaan yang sangat besar. Sama halnya waktu duduk kita antara maghrib dan isya ini, ketika kita duduk bermajelis ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bermudzakarah, mempelajari agama kita, ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita banyak bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang besar seperti ini. Kemudian ikhwan dan akhwat, hal yang perlu kita ingatkan juga ketika kita duduk di masjid menunggu antara waktu sholat satu ke sholat berikutnya, waktu sholat berikutnya, maka hadirkan niat i'tikaf. Niat i'tikaf, yaitu mengurung diri kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah. Karena tidak ada waktu tertentu, jangka waktu yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk amalan i'tikaf ini. Tidak disebutkan apakah dia harus 1 kali 24 jam baru dikatakan dia sedang i'tikaf. Sehingga duduknya kita antara maghrib dan isya ini juga terhitung i'tikaf. Ikhwani wa akhawati, barakallahu fikum. Dalam kesempatan yang singkat ini, sebagaimana materi yang telah dituliskan oleh panitia, barakallahu fihim, adalah tentang peranan pemuda dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan pahala kepada panitia yang telah mengatur kegiatan ini. Ya, tentang peranan pemuda dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Terkait judul ini, saya ingin membahas salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhum yang menjadi qudwah bagi semua pemuda ketika mereka berada di akhir zaman, ketika mereka mengangkat kepala mereka, bangga dengan keislaman mereka, bangga dengan keimanan mereka, maka perlu kita untuk sering membahas, sering mengkaji, belajar dari kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, "Man kana mustannan falyastanni biman qad mata, fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah." Siapa yang ingin berqudwah, yang ingin mencontohi seseorang, maka hendaklah dia berqudwah kepada orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kita boleh takjub melihat seseorang, tetapi jangan sampai ketakjuban kita menjadikan kita lupa bahwa qudwah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjadi lupa, kita mengikutinya seakan-akan segala sesuatu yang diucapkannya adalah benar. Boleh jadi orang tersebut terjatuh dalam fitnah wal'iyadu billah tanpa kita sadari, sehingga kesalahan demi kesalahan darinya tanpa sadar kita ikuti. Nah, ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, salah seorang sahabat yang ingin kita bahas pada malam hari ini sebagai bekal untuk kita untuk menghadirkan peran amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita melihat kondisi masyarakat ini adalah sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat yang dikenal di tengah sahabat-sahabat lainnya. Ada yang kenal keutamaan Hudzaifah ini radhiyallahu taala anhu. Beliau digelari sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang dikenal banyak menyimpan, mengetahui rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana rahasia-rahasia ini adalah berkaitan dengan al-fitnah, berkaitan dengan apa yang terjadi antara sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari kiamat. Beliau dikenal dengan ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan fitnah. Kalau kita dengar kata fitnah, apa yang terlintas dalam benak kita? Sebagian kita barangkali mendengar fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yang kita maknai bahwa kita menuduh seseorang melakukan sesuatu padahal orang tersebut tidak melakukannya. Apakah ini fitnah? Ini fitnah dalam bahasa kita, tetapi bukan fitnah yang dimaksud di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu fitnah? Al-fitnah adalah al-ibtila'u wal-imtihanu wal-ikhtibar. Ini adalah salah satu makna di mana makna ini mencakup semua makna-makna dalam segi bahasa, bahasa Arab tentunya, yang berkaitan dengan makna al-fitnah ini. Al-fitnah adalah al-ikhtibar, al-imtihan, dan al-ibtila. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Arab mengatakan adzabtu al-fiddata wadh-dhahaba, aku meleburkan perak dan emas. Adzabtu al-fiddah wa adh-dhahaba, aku meleburkan perak dan emas. Maksudnya adalah memasukkannya ke dalam api
liyatamayyazar radi'u minal jayyid, agar apa yang tidak murni dari emas dan perak ini dengan dimasukkan ke dalam api menjadi apa? Menjadi murni. Begitu juga dengan fitnah, begitu juga dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Maksudnya adalah apa? Agar keimanan kita, agar keislaman kita, keyakinan kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan aku telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yaumahum 'alan nari yuftanun." Ya, hari kiamat di mana orang-orang kafir mereka itu dibakar di api neraka, yuftanun. Ya, sehingga kita memahami fitnah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kata orang Arab ketika memasukkan perak dan emas ke dalam api, tujuannya adalah agar emas itu semakin murni, agar perak itu hilang ya hal-hal yang menghalangi kemurniannya. Begitu juga dengan keimanan kita, ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar terlihat kualitas keimanan kita. Nah, kembali Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahasia-rahasia. Hadis-hadis tentang fitnah, apa yang akan terjadi sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bahkan Hudzaifah bin al-Yaman mengetahui nama orang-orang munafik. Dan ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, dan seperti itulah orang-orang beriman. Tidak pernah merasa puas dengan ketaatannya. Tidak pernah merasa puas dan aman dari fitnah ketika dia telah rajin menjalankan sholat 5 waktu, ketika dia telah rajin melakukan ibadah, khususnya setelah berlalu bulan Ramadan dengan berbagai ibadah yang telah kita kerjakan di dalamnya. Tetapi orang-orang beriman tidak pernah merasa cukup. Umar radhiyallahu taala anhu sampai bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman ketika tersiar kabar di tengah sahabat bahwa telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama orang-orang munafik. Sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah satu-satunya sahabat yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asammani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku ya di antara mereka orang-orang munafik? Ya, awalnya Hudzaifah enggan untuk menjawab. Ya, tetapi karena Umar bertanya ya, dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai termasuk di antara orang-orang munafik. Bisa kita bayangkan Umar dengan segala pengorbanannya untuk tegaknya agama Islam, tetapi masih merasa khawatir jangan sampai ada kemunafikan di dalam dirinya. Apa kata Hudzaifah? La wala uzakki ahadan ba'daka. Hudzaifah mengatakan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namamu ya, dari orang-orang munafik. Dan Hudzaifah tidak cukup dengan itu dan mengatakan apa? Wala uzakki ahadan ba'daka. Dan ini adalah di antara adab kepada seorang saudara. Ya, dia mengatakan apa? Dan saya tidak mentazkiyah, artinya memuji seseorang, ya, mengangkatnya. Ya, jangan sampai saudara kita tersebut kemudian ada ya, rasa sombong waliyadzubillah di dalam dirinya dan merasa cukup. Ya, ini adalah apa? Pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Hudzaifah bahwa dia tidak termasuk dari orang-orang munafik. Maka Hudzaifah mengetahui Umar adalah orang yang sangat menjaga dirinya dari kemunafikan, menjaga dirinya dari fitnah, sehingga dia mengatakan wala uzakki ahadan ba'daka, dan saya tidak memuji, mentazkiyah
seseorang setelahmu. Ya, tidak masuknya Umar dari kalangan munafikin, tidak disebutkan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah prestasi. Ini adalah sebuah kemuliaan bagi Umar karena selamat dari masuknya nama beliau dari golongan munafikin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kemunafikan. Dan setelah Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, Umar bertanya kepada Hudzaifah dan selalu meminta masyurah, meminta masukan. Bahkan bertanya di antara orang-orang yang telah dipilihnya menjadi pejabat-pejabatnya. Ditanyakan kepada Hudzaifah, jangan sampai ada di antara mereka orang-orang munafik yang dijadikan oleh Umar sebagai pejabat di dalam kabinetnya. Umar bertanya, tetapi lagi-lagi Hudzaifah enggan menjawab. Ya, kemudian berusaha bertanya dan seterusnya. Sampai kemudian dengan caranya Umar berhasil kemudian mengetahui ternyata ada satu orang di antara pejabat-pejabatnya tersebut termasuk orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Jadi kalau seorang kepala negara, ya, Umar adalah kepala negara kala itu, di antara sekian banyak pejabatnya hanya satu orang munafik, nah ini sudah sangat luar biasa. Ya, hanya satu. Ini menunjukkan inayah, perhatian Umar dalam mentasfiyah, dalam memilih pejabat-pejabatnya. Ya, siapa yang kemudian akan diutus sebagai gubernur di Madinah, ya, gubernur di Mekah, kemudian siapa di Irak dan wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Hudzaifah menyebutkan ada satu, sampai kemudian dengan cara Umar, ya, akhirnya ya, mengercutlah nama tersebut kepada satu orang dan kemudian orang tersebut ya, dipecat oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian melihat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ini memiliki potensi yang sangat besar. Ya, beliau adalah seorang mujahid. Bahkan dalam kisah beliau memeluk Islam dan di awal-awal ya, beliau masuk ke dalam Islam beserta ayahnya. Ya, begitu banyak ya, kisah-kisah heroik yang telah dilaluinya bersama ayahnya. Beliau memeluk Islam dan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika tiba perang Badar, beliau dan ayahnya radhiyallahu taala anhuma ingin ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam perjalanannya untuk bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya dicegat oleh kuffar Quraisy. Ya, ditanyakan mau ke mana? Dia mengatakan kami ingin ke Madinah. Dan dia tidak menyebutkan bahwa ingin bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dalam perang Badar. Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumumkan bahwa akan memerangi kufar Quraisy. Karena niat Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah hanya untuk mencegat kafilah dagang yang pulang dari Syam. Ya, sehingga kabar ini ya, tidak disampaikan oleh Hudzaifah. Dan itu berarti membocorkan rahasia Nabi SAW kalau kemudian dikatakan saya ingin ke Madinah bergabung bersama Nabi ikut perang Badar. Ya, tidak dikatakan oleh Hudzaifah. Kemudian ditanya lagi, apakah ke Madinah untuk bergabung dengan Muhammad? Ya, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan ini untuk menjaga kerahasiaan. Ya, akhirnya Hudzaifah sampai ke Madinah dan mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi dengan harapan bahwa itu hanya sekedar ucapan kepada orang-orang musyrik. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa itu adalah janji yang engkau telah berikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia adalah yang kita beri janji atau sumpah ini adalah orang-orang di luar Islam, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tetapi ketika kita telah bersumpah, berjanji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita tepati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya, Hudzaifah dan ayahnya, untuk memenuhi
janjinya tersebut, sehingga keduanya tidak ikut dalam perang Badar. Kemudian peperangan berikutnya, ya, setelah perang Badar ada perang apa? Perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud, ayah Hudzaifah ibn al-Yaman adalah orang yang tua renta, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar menuju perang Uhud, Rasulullah telah mengarahkan wanita, anak-anak dan orang tua, ya, ke dalam sebuah benteng untuk melindungi mereka. Dan Al-Yaman, ya, ini adalah laqab dari ayah Hudzaifah. Ya, namanya adalah Hisl ibn Jabir. Ya, sebagian ahli sirah menyebutkan Husail ibn Jabir, ayah dari Hudzaifah. Ya, masuk di antara orang-orang tua yang berlindung di bawah benteng ini, tidak ikut peperangan. Dia bersama dengan temannya Thabit ibn Washq. Ya, Thabit ibn Washq. Kemudian kedua orang tua ini adalah percakapan dua orang tua. Ya, saya lihat di sini tidak ada orang tua. Ya, Masya Allah. Jadi ada dua orang tua di dalam benteng yang sedang berlindung, wanita, anak-anak. Totalnya ada 4 orang tua. Tetapi 2 orang tua ini, yaitu Thabit ibn Washq dan Husail ibn Jabir, ayah dari Hudzaifah. Satu di antara keduanya mengatakan, "Ma nantadhir?" Apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Fa wallahi, demi Allah, law baqiya min umrina illa kadhim'i himarin. Tidak tersisa lagi dari usia kita ini illa kadhim'i himarin. Dhim'i himarin ini artinya adalah jarak minumnya seekor himar, seekor keledai, antara minum yang satu ke minum yang berikutnya. Misalkan peternak kambing, ya, itu dari kita kasih minum, ya, di waktu pagi, itu setelahnya dikasih minum jam berapa lagi? Ada di sini juragan kambing. Berapa waktu? Berapa jeda waktunya? Ayah Hudzaifah, ya, salah seorang di antara kedua orang tua ini, ya, ini obrolan kakek-kakek. Dia mengatakan tidak tersisa dari usia kita illa kadhim himarin. Waktu minumnya seekor keledai, ya, dari waktu ke waktu yang lainnya. Artinya sangat singkat. Kalau minum jam 9 misalkan, ya, terik matahari jam 12 itu minum lagi. Berarti hanya waktu yang sangat singkat. Sehingga apa yang dikatakan, inna hammatul yaum kahammati ghadan. Ya, sehingga kata beliau, ya, salah satu di antara keduanya, ya, percakapan dua orang tua ini mengatakan bahwa jasad kita ini hari ini itu sama dengan apa? Jasad kita besok. Tubuh kita ini jadi jenazah hari ini itu tidak berbeda ketika jadi jenazah besok. Ya, sehingga keduanya tidak sabar untuk segera mendatangi medan Uhud dan berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya segera berdiri, mengambil pedang mereka dan menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak sabar untuk menjemput kebaikan. Ya, berharap bisa syahid bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Thabit ibn Washq, beliau radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh kuffar Quraisy. Adapun ayah Hudzaifah, Husail ibn Jabir atau Al-Yaman ibn Jabir radhiyallahu taala anhu, maka ketika dia bergabung bersama pasukan kaum muslimin, ya, sebahagian pasukan kaum muslimin menyangka dia adalah dari musuh. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ayah Hudzaifah ibn al-Yaman terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Ketika itu Hudzaifah telah berteriak, "Abi, abi," ya, ayahku, ayahku. Tetapi setelah terbunuh, ya, kemudian Hudzaifah, ya, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaum muslimin mengatakan, "Ma'arafnahu." Ya, kami tidak mengenali dia bahwa dia adalah ayahmu. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membayar fidyah kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman? Sekarang kalau fidyah,
Ya, Ustaz Syahrir ya sering dengar mungkin dulu waktu kuliah. Ya, badal kisos. Ya, orang yang akan dikisos kemudian keluarganya meminta diat. Ya, diatnya itu luar biasa. Ya, ratusan miliar. Ya, ada yang meminta seperti itu. Sampai terakhir kabar dari atasnya hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, ya, ada seorang TKW yang membunuh majikannya, itu dimintai sekian ratus miliar, yang terkumpul baru sekian belas miliar. Padahal kalau belasan miliar itu angka yang sudah cukup banyak untuk kita. Ya, kalau baru mendengar angka-angka miliaran. Tetapi ya seperti itulah keluarga al-maktul, keluarga korban. Ya, bebas menentukan berapapun biaya diat yang dia inginkan. Hudzaifah bin Yaman ketika menerima diat atas kesalahan dalam membunuh, apa yang dilakukan Hudzaifah? Hudzaifah kemudian menjadikannya sedekah untuk kaum muslimin. Ya, tidak ada yang masuk dalam saku Hudzaifah. Semuanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Dan seperti itulah Hudzaifah bin Yaman. Perhatikan, ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Seorang Hudzaifah bin Yaman semakin mengetahui tentang fitnah, bahwa ada fitnah harta, ada fitnah dunia, ada fitnah istri, ada fitnah anak-anak, ada fitnah teman, ada fitnah lingkungan sekitar kita. Ya, beliau mengetahui semua ini dari Nabi SAW, dan beliau sangat dikenal, ya, berhati-hati dalam semua urusannya berdasarkan pengetahuannya tentang fitnah tersebut. Dan Umar radhiyallahu taala anhu semasa pemerintahan beliau menjadikan Hudzaifah sebagai gubernur di Madain. Ya, Madain ini sekarang masuk wilayah Irak. Ketika beliau diutus, ya, sebelumnya gubernur yang diutus, ya, ke wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam, Umar radhiyallahu taala anhu hanya menuliskan, ya, dan ini sebagai apa? Surat perintah, ya. Jadi ada surat mandat atau surat apa, ya, yang dituliskan bahwa itu adalah dari khalifah, dari Umar ibn al-Khattab. Hadza ma ba'athuhu, ini adalah orang yang aku utus. Fasma'u lahu. Ya, maka dengarkan dia. Jadi Hudzaifah atau ma amartu bihi, dan ini adalah orang yang saya utus kepada kalian, ya, sesuai dengan apa yang aku perintahkan kepadanya. Nah, itu adalah orang-orang yang diutus Umar, ya, ke wilayah-wilayah sebelum Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Tetapi begitu mengutus Hudzaifah, Umar menuliskan, ya, dalam surat pengantar itu yang ditulis adalah isma'u wa ati'u wa atu ma sa'alahu. Umar langsung menuliskan, dengarkan dia, taat kepadanya, penuhi apa yang dia minta. Karena apa? Karena Hudzaifah mengetahui sahabatnya ini, dia adalah orang yang akan amanah, dia adalah orang yang akan mensejahterakan rakyatnya dan membawanya kepada kebaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ketika datang kepada, ya, Al-Dahaqin. Ya, Al-Dahaqin ini adalah bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Artinya adalah mereka tujar Al-Madinah. Mereka adalah orang-orang kaya, para saudagar-saudagar dalam satu Madinah, dalam suatu kota. Ya, di kota Madain ini berkumpul mereka para saudagar. Ya, dan diperlihatkan surat ini. Kemudian dikesampaikan kepada Hudzaifah, apa yang engkau inginkan. Hudzaifah hanya meminta apa yang cukup untuknya. Artinya apa? Kebutuhannya. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Itu sudah cukup baginya. Ya, dan dalam, ya, pemerintahan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ya, terjadi banyak futuhat. Ya, banyak menaklukkan, ya, wilayah-wilayah yang masuk ke dalam wilayah umat Islam. Di antaranya adalah, ya, wilayah Nahawan. Ya, ini masuk ke dalam tahun ke-22 Hijriah. Kemudian, ya, Ad-Dainur, dan kemudian Sanadan, ya, Mahsadadan, kemudian Hamadan dan Arri. Ya, ini adalah sebagian wilayah yang masuk, sebagiannya masuk ke dalam wilayah Irak dan sebagiannya masuk dalam wilayah Iran, ya, saat ini. Ya, itu masuk dalam wilayah kekuasaan
umat Islam. Dan bertahun-tahun Hudzaifah menjadi gubernur ya, di Madain ini. Kemudian ya, suatu ketika Umar ingin mengundang Hudzaifah datang ke Madinah. Bertahun-tahun sahabatnya ini menjadi gubernur di Madain. Dia ingin lihat apa yang terjadi dengan sahabatnya tersebut. Ketika Hudzaifah datang ke Madinah dan sampai ke telinga Umar, sahabatnya tersebut datang. Dia sengaja menunggu di gerbang kota Madinah tanpa disadari oleh Hudzaifah. Melihat dari kejauhan, sahabatnya tersebut ternyata datang sebagaimana dia keluar. Ya, jaa ka yaumi kharaja. Ya, dia datang seperti hari di mana dia keluar, meninggalkan kota Madinah menuju kota Madain sebagai utusan Umar, sebagai kepala wilayah di sana. Ternyata selama bertahun-tahun menjadi pejabat, menjadi gubernur, tidak ada yang berubah dari sosok Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia masih seperti dahulu. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu memeluk sahabatnya tersebut. Ya, dan ini menjadi isyarat ya, bahwa orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, orang yang kemudian ya tidak berubah ya, dengan bekal pengetahuan fitnah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahuinya, menjauhinya ya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya, ada banyak pesan-pesan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dan hampir kesemuanya berkaitan dengan fitnah. Ya, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, ketika Umar bertanya kepada sahabat radhiyallahu taala anhum, ayyukum yahfadhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kalian yang menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang fitnah? Kemudian Hudzaifah menjawab. Hudzaifah menjawab dan mengatakan, fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Hudzaifah menjawab bahwa fitnatur rajul, ya, apa yang dilakukan oleh seseorang fi ahlihi, ya, maksudnya di sini adalah dosa. Ya, karena fitnah juga bisa bermakna dosa. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba fi ahlihi wa malihi, berkaitan dengan istrinya, dengan hartanya, wa waladihi, dengan anaknya, wa jarihi, dengan tetangganya. Ya, tukaffiruhas shalah, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara satu salat dengan salat yang lainnya itu adalah kafarah. Ya, sebagaimana salah seorang di antara kita berada di depan sungai. Ya, rumahnya terletak di depan sebuah sungai yang mengalir. Kemudian dia mandi darinya 5 kali sehari semalam. Ya, sehingga tidak ada yang tersisa darinya, bersih. Ya, seperti itulah solat yang kita kerjakan, membersihkan dosa-dosa yang kita kerjakan. As-salatu was-sadaqah, dan juga sedekah, itu akan menghapuskan dosa dari maksiat yang kita kerjakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Demikian juga dengan beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, ketika kita mengajak saudara kita kepada kebaikan, ya, dan mencegahnya dari kemungkaran, banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa-dosa kita yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sebagai bentuk kafarah. Ya, kemudian hadis lainnya, ya, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Dan saya cukupkan ya dengan pembahasan hadis ini. Ya. Kita tutup dengan hadis ini. Ya. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu.
Nah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata natrukul amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Wahai Rasulullah, kapan kita bisa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Kapan kita bisa tidak mengajak orang kepada kebaikan dan tidak mencegah orang dari kemungkaran? Ya. Bukankah ini kewajiban kita? Tetapi kapan? Karena Hudzaifah sudah sering mendengar kabar-kabar fitnah, apa yang akan terjadi, apa yang kemudian semakin buruk menimpa umat ini. Ini adalah isyarat dari Hudzaifah bin Yaman bahwa akan ada zaman di mana sangat banyak keburukan yang akan terjadi. Ya, makanya dalam hadis yang lain Hudzaifah dikenal, ya, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr. Adalah sahabat-sahabat yang lain, mereka banyak menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Menanyakan tentang kebaikan. Ya, apa keutamaan mengerjakan ini? Apa pahalanya? Ya, apa yang lebih afdal? Jihad, salat dan seterusnya. Banyak menanyakan tentang fadail amal, keutamaan-keutamaan amalan dalam Islam. Kata Hudzaifah, ya, sahabat-sahabat yang lainnya banyak menanyakan tentang al-khair, ya, tentang keutamaan-keutamaan amalan. Wa kuntu as'alu 'anil syarri. Adapun aku banyak bertanya tentang apa? Tentang keburukan, tentang asyar. Ya, jadi jangan juga ikhwah akhwat, kalau ada saudara-saudara kita yang bertanya-tanya tentang apa keburukan-keburukan yang terjadi, kabar-kabar viral yang sedang terjadi, jangan kita buru-buru buruk sangka. Ini selalu cari-cari masalah saja. Boleh jadi ada di antara saudara kita bertanya tentang itu adalah untuk apa? Seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, wa kuntu as'alu an syarri makhafata an yudrikani. Aku sengaja bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, tentang maksiat dan dosa, tentang fitnah. Karena apa? Makhafata an yudrikani, jangan sampai hal itu menimpaku. Yang menanyakan tentang bagaimana hukumnya ini, ya, apa yang terjadi di desa fulan sehingga ya mereka kemudian saat ini ya terjadi bencana seperti ini. Ya, ini ditanyakan untuk apa? Agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Nah, Hudzaifah bertanya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin buruk yang akan terjadi. Ya. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya luar biasa. Ya, banyak orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan banyak peperangan-peperangan. Ya, kemudian itu sudah banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Ya, tetapi berdasarkan hadis-hadis fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat menunjukkan bahwa kondisi umat kemudian akan jatuh pada fase yang sangat buruk. Sehingga Hudzaifah bertanya, kapan kita meninggalkan, tidak lagi mengajak orang kepada kebaikan dan tidak lagi mencegah dari kemungkaran. Kemudian kata Hudzaifah, wa huma sayyida amal ahlil bir. Ya, sedangkan keduanya ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sayyida amali ahlil bir. Keduanya adalah penghulu amalan-amalan orang-orang soleh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ini adalah penghulu. Ya, artinya penghulu adalah puncak amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Karena kesolehan seseorang itu akan teruji apakah kesolehan tersebut memberikannya motivasi, dorongan untuk memberikan kepedulian terhadap orang lain kepada saudaranya atau tidak, sebagai bukti benarnya keimanan. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Sehingga kesolehan seseorang akan mendorongnya untuk mengajak saudaranya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Ya, makanya Hudzaifah mengatakan wahuma sayyida amal ahlil bir. Keduanya ini adalah puncak dari amalan-amalan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh yang sesungguhnya adalah ketika dia peduli kepada tetangganya, siapa yang tidak sholat dari mereka, ya, siapa di antara mereka masih berjudi, siapa di antara mereka masih minum minuman keras, ya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya,
dia selalu memberikan perhatian kepada saudaranya tersebut. Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Hudzaifah, "Idza asabakum ma asaba Bani Israil." Kalian boleh tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran yang menunjukkan bahwa itu adalah puncak dari kesolehan kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabakum ma asaba Bani Israil." Ketika yang menimpa kalian adalah seperti yang menimpa Bani Israil. Apa yang menimpa Bani Israil? Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, wa ma asaba Bani Israil?" Apa yang menimpa mereka wahai Rasulullah? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dahana khiyarukum fujjarakum." Adalah ketika orang-orang baik mereka duduk dengan orang-orang fujjar tanpa lagi peduli dengan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Mudahana di sini adalah bahkan sampai betul-betul seakan-akan tidak ada sesuatu. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu ma dakhala an-naqsu ala Bani Israil, kemungkaran pertama dan ini an-naqs itu artinya Bani Israil ini adalah umat yang dahulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan pertama yang menjatuhkan kemuliaan Bani Israil ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ar-rajulu yalqa ar-rajula. Adalah seseorang menemui saudaranya yang sedang melakukan suatu kemungkaran. Hari pertama dia menemuinya, dia mengatakan kepada saudaranya tersebut, "Ya fulan ittaqillaha wa da' ma taf'al fa innahu la yahillu lak." Wahai fulan, wahai saudaraku, tinggalkan apa yang kamu kerjakan, sesungguhnya dia tidak halal bagimu. Ini hari yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang awal jatuhnya kemuliaan dari Bani Israil, menjadikan mereka umat terburuk karena apa? Karena perihal ini. Hari pertama menemui saudaranya yang sedang melakukan kemungkaran, dia mencegahnya. Tetapi hari berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yalqahu minal ghad fala yamna'uhu." Hari berikutnya dia menemui orang tersebut melakukan kemungkaran, ternyata dia sudah diam. Bahkan fala yamna'uhu min an yakuna jalisahu wa syaribahu wa akilahu. Apa yang dilakukan, kemungkaran yang dilakukannya tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk duduk bersamanya, makan bersamanya, minum bersamanya, bahkan bersanda gurau bersamanya. Tidak lagi dicegah. Hari pertama masih jangan berjudi, jangan nonton film yang tidak baik di HP. Masih diingatkan, jangan judi online. Tapi hari berikutnya tidak lagi dicegah. Maka itulah awal pertama kali runtuhnya kemuliaan dan keburukan yang menjadikan Bani Israil menjadi umat yang buruk. Nah, inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dahana khiyarukum fujjarakum. Orang-orang baik di antara kalian, orang-orang soleh itu tidak lagi mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Kemudian wasara al-fiqhu fi syirarikum. Al-fiqh, kalau kita dengar kata al-fiqh, maka yang terlintas dalam benak kita adalah kiai, ulama. Mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, dalam keadaan di mana kita boleh tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, adalah saral fiqhu fi syirarikum. Kefakihan dalam agama itu berada pada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada pada orang-orang buruk. Maka kita akan banyak dengarkan. Baru-baru ini kita melihat di berita-berita, kita mendengarkan dari kabar-kabar saudara-saudara kita menyebutkan ada pesantren baru-baru ini terjadi di Lombok, pencabulan kepada beberapa santri, dan katanya terilhami dari film apa? Yang dari Malaysia, dan banyak lagi. Ustadz-ustadz di pesantren melakukan ini dan itu. Waliyadzubillah. Apa yang terjadi? Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasara al-fiqhu fi syirarikum. Kefakihan dalam agama ini itu berada pada orang-orang fasik, orang-orang yang gemar berbuat maksiat. Sehingga ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, ketika kita melihat orang-orang yang subhanallah memiliki kecerdasan,
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal, ya, itu tidak menjadi, ya, legitimasi, ya, dan menjadikannya aman dari fitnah. Ya, boleh jadi orang tersebut cerdas, orang tersebut sangat banyak hafalannya, orang tersebut sangat faqih, tetapi kefakihan tersebut tidak menghalanginya untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kemungkaran, bahkan menjual agama Allah Subhanahu wa taala untuk dunia yang sangat hina ini. Taib, kemudian wasara al-mulku fi sigharikum. Kekuasaan itu berada di antara orang-orang rendahan di antara kalian. Sigar. Ya, sigar ini bisa dimaknai fisiknya, usianya memang dia adalah masih muda, dan ini yang banyak terjadi. Ya, ada pemimpin yang kita dapati umurnya, ya, masih sangat belia. Ya, kalau dalam bahasa kita belum matang sebenarnya untuk jadi pemimpin, kemudian tiba-tiba jadi pemimpin, tiba-tiba jadi ketua DPR. Atau sigarikum bisa bermakna bahwa mereka dari segi kapasitas meskipun usianya, ya, sudah matang, tetapi dari kapasitas keilmuannya tidak memenuhi standar dan kriteria untuk memegang jabatan tersebut. Dan inilah yang terjadi ketika kekuasaan berada di tangan-tangan mereka. Fa inda dzalika talbisukum fitnah. Ya, maka dalam kondisi seperti itu kalian berada dalam kondisi fitnah. Takirruna wa yukarra alaikum. Ya, fitnah itu mendatangi kalian, kalian menjauhinya, kemudian datang lagi kepada kalian, dan seperti itu seterusnya. Nah, keadaan seperti ini ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, ya, semakin jelas terlihat. Dan ini bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah 1400 tahun yang lalu. Kemudian makin ke sini semakin terlihat kebenaran apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita ikhwani wa akhwati, selagi ada kesempatan bagi kita, ya, sebagai bukti, ya, dari puncak kebaikan kita, keimanan kita, kesolehan kita adalah terlihat ketika kita semakin termotivasi untuk menyebarkan kebaikan kepada saudara-saudara kita, untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena akan ada waktu di mana sayyidah amal ahli bir, yang diistilahkan oleh Hudzaifah bahwa puncak amalan orang-orang soleh mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran ini, itu tidak bisa lagi dilakukan. Dan hal yang seperti ini ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, itu menjadi kesedihan. Seperti Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa yang akan diangkat dari kalian yang pertama kali adalah al-khusyu'. Ya, dan ini juga diriwayatkan oleh Hudzaifah. Iya, sudah masuk waktu Isya ya. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup atau azan dulu baru lanjut sedikit, atau kita sudahi? 1 menit lagi kong. Jadi kita cukupkan sampai di sini ikhwani barakallahu fikum. Ya, jadi sebagai kesimpulan, ya, pentingnya kita mengukur, ya, khususnya di zaman fitnah ini, ya, kita berusaha untuk beramar ma'ruf nahi munkar sebagai puncak amalan kesolehan kita. Kita banggakan di Allah Subhanahu wa taala selagi ada kesempatan ini. Ya, saya tadi mengisyaratkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat radhiyallahu taala anhu, yang akan diangkat dari kalian adalah al-khusyu', yang akan diangkat dari kalian adalah al-ilmu, yang akan diangkat dari kalian adalah Al-Quran. Ya, sahabat radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan itu sangat takut. Mereka khawatir, ya, mereka adalah umat yang kemudian akan terjadi hari kiamat kepada mereka. Sehingga kita juga, ya, ketika berada dalam kondisi seperti ini, kita takut bahwa tidak akan bisa mengerjakan amalan ini, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kita khawatir bahwa kitalah umat yang akan terjadi kiamat kepada kita. Karena kata Nabi SAW, kondisi di mana terjadi hari kiamat pada waktu itu adalah mereka tidak lagi mengenal agama ini. Ya, karena apa? Mereka tidak mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.